Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kembali dalam ibadah tengah minggu hari ini. Mari sebelum kita menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Bapa, kami ada, kami mengucap syukur Tuhan. Berbicara atas setiap kami Bapa. Sebab kami mau ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancam dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Kembali renungkan kebaikan Tuhan dan bersama katakan, hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancam dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu.
dan selamanya. Kami hanya setia kepadamu saja Bapa. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Mari katakan bersama dengan sungguh, setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita masuk dalam ibadah tengah minggu kita, GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bahkan terima kasih untuk pembelaan-Mu. Dan hari ini Bapa, kembali kami datang, kami mau duduk diam, kami mau merenungkan dan mendalami firman-Mu, hingga kami mau dalam hidup kami semakin serupa seperti dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan izinkan kami hari ini, kami mengerti lebih lagi isi hati-Mu, agar kami boleh melakukannya dan menyenangkan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mulai pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah tengah minggu dengan tema ketika iman menuntun kita melalui pergumulan hidup. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan di sana, iman adalah dasar dari hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Bapak Ibu, hari-hari hidup kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi yang pasti,
waktu kita memiliki iman, memiliki pengharapan di dalam Dia, maka iman itu yang kita pahami dan kita yakini akan dapat membimbing dan menguatkan kita di saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup yang tidak bisa kita hindari. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan tadi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bicara tentang dasar dari segala sesuatu, maka itu adalah pondasi, itu adalah kekuatan, itu adalah penopang utama dari apa yang kita harapkan. Berarti waktu kita hidup ada sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini yang bisa saja kita dapat atau bisa kita inginkan. Nah, tetapi bisa juga Bapak Ibu, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, kehidupan ini tidak pernah lepas dari tantangan dan penderitaan. Lalu bagaimana kita merespon pergumulan, itu menggambarkan sejauh mana kedalaman iman kita. Yohanes 16 ayat 33, di sana dikatakan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dunia ini kita akan menghadapi kesukaran. Tetapi kita dapat bersukacita. Karena apa? Karena Dia telah menguasai dunia. Yohanes 16 ayat 33 bilang begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Diingatkan kepada kita bahwa kita akan beroleh damai sejahtera waktu kita di dalam Dia, di dalam Kristus. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Kita diingatkan keberadaan kita di dunia ini pasti kita akan mengalami namanya penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu kita mungkin mengalami penderitaan, penganiayaan, Dia mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk apa? Kita menguatkan hati kita. Mengapa kita menguatkan hati kita? Karena jangan lupa, di sana dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kita mengetahui bersama Bapak Ibu bahwa kuasa maut tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, sama seperti kita ketahui dan kita yakini, saat ini Dia bersama-sama dengan Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan sebelum Dia pergi meninggalkan semua murid-muridnya, Dia menjanjikan sesuatu. Dia mengutus, Bapa mengutus Roh, yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi waktu kita bersama dengan Dia, maka ada damai sejahtera Bapak Ibu. Ada sebuah kelegaan, ada sebuah kekuatan untuk segala penderitaan, penganiayaan yang kita alami. Permasalahan pergumulan yang mungkin hari ini sedang kita hadapi. Maka waktu kita mengalami penganiayaan, pergumulan bisa saja dan pasti kita akan jadi lemah. Tetapi Dia mengingatkan, kuatkanlah hatimu. Karena kita harus mengetahui Bapak Ibu, siapa kita dan dengan siapa kita ada. Bersama siapa kita. Bapak Ibu, kisah ini Bapak Ibu mirip di dalam Matius 9 ayat 2. Di sana dikisahkan Bapak Ibu, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di dalam kisah Matius 9 ayat 2, di sana ada kondisi orang membawa orang-orang banyak, beberapa orang gitu ya Bapak Ibu, membawa kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Kondisi ini Bapak Ibu ada permasalahan, pergumulan, penderitaan yang sedang dialami. Apa? Kelumpuhan. Bisa saja penderitaan itu memang disebabkan karena ada kelalaian, pelanggaran kita Bapak Ibu. Tetapi bisa juga permasalahan atau penderitaan itu, pergumulan itu bukan karena sesuatu yang kita terlibat di dalamnya. Nah, di peristiwa Matius 9 ayat kedua ini Bapak Ibu, waktu orang lumpuh itu datang, dibawa kepada Yesus, Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan, apa yang diharapkan oleh orang-orang yang membawa si orang lumpuh ini. Maka, waktu Dia melihat iman, pengharapan dari orang-orang ini, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pergumulan penderitaan yang mungkin dialami cukup lama atau panjang dari orang lumpuh ini, waktu dia punya pengharapan dan rekan-rekan sejawatnya menolong pengharapannya ini, membawa pengharapannya ini bersama-sama kepada Tuhan, Tuhan melihat itu.
dan terjadi yang namanya pengampunan. Nah, kalau kita membaca lebih runut Bapak Ibu ke bawah, di ayat ketiga dikatakan apa? Maka berkatalah beberapa ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Jadi di tengah-tengah peristiwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, ada juga orang-orang sekitarnya yang berkumpul tetapi punya hati dan pemikiran yang lain. Salah satunya di peristiwa itu adalah ahli-ahli Taurat. Dia berkata untuk sesuatu yang baik dengan pemikiran yang negatif. Oh, ini orang sedang menghujat Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya penderitaan, permasalahan, dan kita berlari-lari mencari Tuhan, jangan kaget dan jangan heran kalau saja di atas penderitaan yang sedang kita alami, ada orang-orang yang mungkin sama warnanya dengan kita, tetapi mereka punya pemahaman dan pemikiran yang negatif atas apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus juga memberi contoh ya, dan jawab ya, penguatan kepada kita di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan begini, tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan ayat 6, dia pertegas siapa dirinya, apa yang Tuhan mau atas hidup setiap kita orang percaya kepadanya. Maka Tuhan Yesus juga berkata begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dengar baik, kuasa maut tidak lagi berkuasa atasnya. Ya. Dan dia berkata, si anak manusia ini, bahwa dia pun memiliki otoritas. Untuk apa? Melakukan pengampunan dosa. Dan dia berkata apa? Kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita dalam pergumulan, yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa kita harus menerima sebuah realitas bahwa pergumulan itu hadir dalam hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri atau mengatakan kita akan aman-aman saja atau baik-baik saja dan tidak akan ada pergumulan atau tidak akan ada penderitaan dalam hidup ini. Ada. Pasti ada Bapak Ibu. Bisa itu karena kita terlibat langsung hingga akhirnya timbul penderitaan, atau kita tidak terlibat, tetapi kita mengalami penderitaan. Tetapi atas kedua kondisi itu pun, Tuhan Yesus mengatakan buat kita apa? Dia melihat iman pengharapan kita. Hingga waktu kita berlari kepadanya, kita datang kepadanya, maka ia berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Di ayat 5 dikatakan apa? Bahkan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Bapak Ibu, waktu kita di tengah pergumulan ya, dan ada masalah yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, satu-satunya yang harus kita percayai adalah Tuhan itu tempat kekuatan kita, pertolongan kita. Dan untuk itu dia tidak bisa atau kita tidak mengalami yang namanya meleset ya, tetapi kita mengalami sesuatu yang tepat ya. Karena dia sangat bisa diandalkan. Dia Tuhan yang sangat bisa diandalkan. Walaupun orang-orang sekitar kita Bapak Ibu yang seolah-olah dia punya warna yang sama, pengharapan yang sama, iman yang sama, tetapi bisa saja mereka malah jadi batu sandungan buat kita. Karena apa? Mereka bisa punya pemikiran yang negatif. Tetapi harus yang satu Bapak Ibu, seperti dalam Kisah 9 ayat 2 sampai ke 6. Kita harus tetap percaya kepadanya dan percaya bahwa dia sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Selama kita apa? Bisa menerima Bapak Ibu bahwa ada sesuatu realitas pergumulan dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih, lebih lanjut, waktu kita bicara tentang iman Bapak Ibu, maka ini berbicara tentang seberapa kita punya keberanian. Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dapat kita lakukan melalui Kristus yang memberi kita kekuatan. Orang percaya harus memiliki keberanian yang bersumber dari iman. Sama seperti Daud menghadapi raksasa Goliat, kita juga harus bersiap, bahkan juga berani menghadapi segala rintangan dalam hidup kita ini. Filipi 4:13 tadi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita diingatkan Bapak Ibu bahwa segala sesuatu bisa kita lakukan melalui Kristus yang memberi kita kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 9
itu mengingatkan Bapak Ibu, bagaimana di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Demikian kata Paulus. Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di sana ada sebuah ucapan doa yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Tetapi dari doa yang disampaikan Paulus ini, Rasul Paulus, ada jawab yang dia beri atau dia terima dari Bapa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti dicatat di Alkitab, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang sangat efektif setelah murid-murid. Ya. Dia memang bukan orang awal yang merupakan orang percaya. Ya. Dia merupakan backgroundnya seorang Farisi yang sangat tidak percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan setelah dia menerima kepercayaannya, imannya kepada Kristus, dia menjadi salah satu rasul yang sangat efektif selain murid-murid. Ya. Dia termasuk juga bagian dari murid-murid ya Bapak Ibu. Tetapi dia bukan orang asli yang memang dipilih dan dipanggil untuk jadi murid. Ya. Waktu dia berseru dan berdoa, jawab yang dia terima cukup. Ya. Tetapi dia tidak mengeluh. Dia tidak komplain untuk apa yang dia terima, dia derita, dan sudah apa yang dia lakukan. Harga yang dia bayar dalam mengikuti, menjalankan imannya kepada Kristus. Di sana dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keberanian kita, iman kita itu harus kita tunjukkan. Bukan hanya di waktu kita dalam keadaan baik dan senang. Terlebih waktu kita mengalami keadaannya tidak baik dan tidak senang. Kenapa? Karena waktu segala sesuatunya baik-baik saja, maka tidak ada perbedaan yang nyata bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Tetapi waktu keadaannya tidak baik-baik saja, maka semakin nyata bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan ada dalam hidup kita. Jadi kuasa Tuhan itu terbukti kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi Tuhan yang bersama dengan kita, menguatkan kita dan menghebatkan kita. Terkadang Bapak Ibu, saya agak sedikit sedih gitu ya. Walaupun saya juga mengalami hal yang sama. Waktu kita dalam pergumulan permasalahan, pasti sesuatu yang terjadi yang awal kita lakukan adalah apa? Kita berseru kepada Tuhan kita komplain, ya, kita bertanya, mengapa kondisi ini bisa ada, mengapa kita harus mengalami ini. Dan bahkan kita seringkali coba mempertanyakan Tuhan. Ya. Kalau memang saya anakmu, kau Tuhanku, mengapa kau biarkan ini terjadi? Mengapa mungkin rumah tanggaku tidak baik-baik saja? Mengapa kesehatanku tidak baik-baik saja? Mengapa anakku tidak berhasil studinya, kenapa kondisinya, ekonominya nggak baik-baik saja? Di mana kau Tuhan? Sering kita bertanya begitu. Karena kita terlalu mengandalkan apa Bapak Ibu? Manusia kita. Padahal sejatinya, harusnya kita melihat seperti apa yang Paulus juga lihat. Memang mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus Bapak Ibu. Karena Rasul Paulus, dia bisa berkata seperti ini karena ada banyak hal yang sudah dilewati, dialami, dan digumuli. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, setiap kita, ya, kita dipanggil dalam status dan kondisi yang sama. Bukan hanya seorang Rasul Paulus yang harus kuat dan mampu menunjukkan iman percayanya. Tetapi juga kita semua Bapak Ibu. Setiap kita orang percaya kita harus mampu dan bisa menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir sejenak gitu ya, bahwa untuk banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya bukan karena hebat kita, tetapi Tuhan yang menyertai dan memberikan kemampuan kita untuk kita melewatinya. Tetapi kita sering lupa Bapak Ibu, dan bahkan mungkin melupakan. Karena apa? Karena semuanya baik. Semuanya baik, bahkan
dalam tanda kutip kita berkata sangat dilimpahkan. Hingga kita melupakan bahwa apa yang kita alami hari ini itu semua semata-mata karena kekuatan Tuhan, bukan karena kita. Nah, yang menarik Bapak Ibu, pemikiran Tuhan itu dan tindakan Tuhan itu tidak sama ya, dengan kita pastinya. Ya. Kita seringkali berkata bahwa yang negatif itu sesuatu yang jahat, ya, atau itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Pergumulan itu, masalah itu sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Kalau yang baik, itu berarti segala sesuatunya well, baik, oke. Sehat, tidak ada masalah, tidak ada konflik antara suami istri, orang tua anak, dengan lingkungan sosial, semuanya oke. Kita berpikir itu baru baik. Yang dikerjakan berhasil, tidak ada masalah, tantangan, semuanya dijaga. Gitu. Tetapi tahu gak Bapak Ibu, bahwa itu pun yang baik itu belum tentu baik. Karena apa? Bisa saja kondisi yang baik well tadi, itu membawa kita jadi masuk ke satu zona untuk kita jadi rasa nyaman, aman, dan kita mulai pelan tapi pasti meninggalkan dan melupakan Tuhan. Karena everything is well. Nah Tuhan tidak mungkin, ya, Tuhan Yesus Bapa di surga tidak mungkin ya, Dia memberikan yang baik ya, atau sesuatu ke dalam hidup kita kalau itu membuat kita jauh daripadanya. Atau akhirnya kita meninggalkan Dia. Atau akhirnya kita menomorduakan Dia. Nah Dia Bapa yang baik. Firman Tuhan mengatakan orang tua yang baik, dia selalu menyiapkan rotan di rumahnya. Ya. Maksudnya rotan di sini, ya kalau si anak mulai ada sesuatu yang langgar atau meleset, ya dia diingatkan, dipukul. Ya. Nah, dipukul di sini atau sesuatu yang kita alami yang negatif tadi, bukan artinya si orang tua itu jahat, gitu ya. Tetapi dia sedang mendidik, mengingatkan, ayo balik kembali ke jalurnya. Nah, Bapak Ibu, pergumulan yang kita alami ini sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Di dalam kelemahanku lah, maka kuasa Kristus turun dan menaungi aku. Jadi waktu kita memang mengalami pergumulan permasalahan Bapak Ibu, secara sadar dan aktif itu akan membawa kita menjadi apa? Datang melekat erat bersama dengan siapa? Si sumber kehidupan kita. Dan waktu kita ada di sana Bapak Ibu, maka kita menjadi memiliki apa? Kemampuan, keberanian, kesanggupan untuk apa? Melampaui atau menghadapi setiap pergumulan permasalahan yang kita lewati. Karena waktu kita bisa melewati hari ke hari hidup kita, pergumulan kita, permasalahan kita, hari ke hari itu juga iman kita makin bertumbuh dan makin nyata kuasanya dalam hidup kita. Waktu ada permasalahan yang cukup besar, ada konflik yang besar, kita terus berharap lekat sama Tuhan, dan akhirnya kita lihat kita mampu melewatinya hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tanpa kita sadari ataupun kita sadari permasalahan itu lewat dan terselesaikan. Memang tidak tepat kita datang kepada Tuhan, kita semakin cari Tuhan karena ada masalah. Harusnya apapun kondisinya kita harus tetap dekat erat bersama dengan Tuhan. Tetapi di sini seringkali Bapak Ibu, permasalahan pergumulan memang Tuhan izinkan dalam tanda kutip terjadi dalam hidup kita. Biar apa? Biar kita melihat kuasa Tuhan nyata. Maka seperti Filipi 4 ayat 13 tadi mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, pergumulan memang seringkali mungkin terjadi, diizinkan terjadi dalam hidup kita, untuk kita menunjukkan bahwa iman kita itu ada dan nyata. Pengharapan kita itu nyata Bapak Ibu. Lalu, bicara tentang pergumulan Bapak Ibu, itu sejatinya memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Tadi seperti saya sampaikan. Saat kita merasa lemah, Tuhan adalah kekuatan kita. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Zefania dalam Zefania 3 ayat 17. Di sana dikatakan apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau
bersorak-sorai. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Bapak Ibu, pergumulan yang terjadi atas hidup kita itu adalah satu momen, satu cara Bapak Ibu, untuk Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan nyata hadir dalam hidup kita. Tangannya yang tidak kelihatan itu nyata menolong kita. Hingga akhirnya karena kita tahu ada Tuhan Allah di antara kita sebagai pahlawan dan yang memberi kita kemenangan, otomatis Bapak Ibu, tidak ada lagi yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, keraguan. Tidak ada keraguan. Kita sangat firm, yakin penuh bahwa kita bisa melampaui segala sesuatu ini. Kita bisa menghadapi segala sesuatu ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu, bahwa untuk apa yang kita sedang lalui atau hadapi Bapak Ibu, jalani. Boleh ada sebuah kondisi yang membawa kita mungkin rasa duka, rasa rasa kayak tertekan, rasa mungkin punya beban berat. Tetapi kalau kita ingat seperti apa yang Nabi Zefanya katakan, bahwa ada Tuhan Allah di antara kita sebagai seorang pahlawan yang memberi kemenangan, maka harusnya Bapak Ibu, pergumulan permasalahan yang sedang kita hadapi, kita harus yakini, kita pahami, ini sebuah proses perjuangan yang memang harus kita hadapi, kita jalani, dan tapi kita tahu endingnya kemana. Karena Tuhan yang bersama dengan kita sebagai seorang pahlawan. Yang apa? Yang memberikan kepada kita kemenangan. Bapak Ibu, tidak ada kemenangan tanpa sebuah perjuangan. Tidak ada kemenangan Bapak Ibu tanpa adanya harga yang dibayar. Yaitu apa? Mungkin kita harus apa? Mematikan diri kita, mematikan kesenangan kita, mematikan ego kita, mematikan pikiran kita, yang kita rasa segala sesuatunya yang sudah dari kita itu yang paling benar. Karena kalau kita mau menghadapi dan menerima kemenangan yang bersama dengan Tuhan, sebagai seorang pahlawannya Tuhan, pimpinannya, maka bukan cara kita, bukan mau kita, bukan pikiran kita, tetapi harus maunya Tuhan, caranya Tuhan, dan jalannya Tuhan. Yang seringkali menghambat kemenangan itu terjadi bersama dengan kita Bapak Ibu, bukan karena Tuhan yang gak tolong, tetapi apa? Kita memilih jalan yang berbeda dengan jalannya Tuhan. Padahal sejatinya tadi, Tuhan mau pakai pergumulan kita, permasalahan kita itu jadi momen terbaik untuk kita berjalan bersama dengan Dia sebagai Dia seorang pahlawan di tengah perperangan kita, pergumulan kita. Untuk kita lihat kemenangan itu jadi bagian kita. Tapi yang sering kali terjadi waktu kita sedang menjalani pergumulan kita Bapak Ibu, bukan Tuhan yang memimpin kita, tetapi kita yang memimpin Tuhan dengan cara dan mau kita. Hingga akhirnya terjadi bukan kemenangan, bukan kelekatan kita bersama dengan Tuhan, tapi jadi berseberangan. Nah, saya nggak tahu bagaimana kondisi kita hari ini. Tetapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang dalam pergumulan dan permasalahan, atau dalam penderitaan yang sedang kita jalani, Zefanya mengingatkan, Dia ada loh di antara kita sebagai seorang pahlawan yang akan memberi kita kemenangan. Lalu kalau sampai hari ini pergumulan itu sudah berlangsung cukup lama, panjang, doa-doa yang kita sampaikan sudah cukup banyak, maka yang harus kita tanya, apakah kita mengikuti jalannya dan menjadikan Dia sebagai pemimpin kita, pahlawan kita, penolong kita, atau sebaliknya kondisi yang sedang terjadi, kita yang berjalan di depan, Tuhan yang ada di belakang. Maka rubah segera kondisinya, keadaannya. Rubah segera posisinya. Jika Tuhan sampai saat ini belum jadi yang pertama, yang utama dalam menuntun kau, menolong kau, mengarahkanmu dalam setiap pergumulan yang kau hadapi, rubah. Biar kau lihat kemenangan itu jadi bagianmu. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, di dalam Roma
5 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan begini. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, pergumulan yang kita sedang hadapi hari ini, permasalahan yang mungkin kita sedang lewati, jalani, itu adalah sebuah proses untuk membentuk karakter kita, pribadi kita Bapak Ibu. Karena di sana dikatakan tadi, Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena apa? Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Pasti Bapak Ibu, setiap kita waktu kita dalam proses, dalam pergumulan, permasalahan sedang kita hadapi, pasti yang utama yang kita lakukan adalah apa? Kita mencari Tuhan. Kita duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kalau hari ini imanmu sedang diuji, dengan setiap pergumulan permasalahan sedang kau hadapi, jangan bersungut-sungut. Karena itu momen terbaik untuk menghasilkan yang terbaik yang ada di dalam dirimu untuk keluar. Untuk menyempurnakan, bahkan memperbaiki apa mungkin yang masih kurang, yang harus diperbaiki, diproses oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, cara kita merespon pergumulan kita adalah kesaksian hidup. Bagaimana kita sebagai orang percaya Bapak Ibu harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mengatasi tantangan dengan cara yang tepat, dengan iman pengharapan kita kepada Kristus, maka orang di sekitar kita akan melihat betapa nyata dan kuatnya Kristus itu ada dalam hidup kita. Hal ini pastinya Bapak Ibu akan mengundang setiap orang di sekitar kita akan semakin melekat dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman kita tidak hanya membantu kita melalui pergumulan, tetapi juga Bapak Ibu, iman kita ini akan mengubah kita, mengubah cara kita melihat dan merespon setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap pergumulan kita memiliki kesempatan untuk mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan yang lebih dalam, lebih nyata lagi. Maka Bapak Ibu, melalui momen ibadah tengah minggu kita hari ini, saya mengundang kita Bapak Ibu untuk bersatu, ya, semakin erat, semakin kuat, ya, melakukan kepercayaan kita, iman kita, biar kita semakin teguh dan hingga kita dapat melewati setiap pergumulan dengan penuh keberanian dan pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengingatkan kita, mari Bapak Ibu, tunjukkan imanmu, tunjukkan kepercayaanmu. Apa yang jadi dasarmu, ya, pengharapanmu dalam Tuhan, untuk kita bisa melihat dan memperlihatkan kepada dunia ini bahwa Dia nyata, Dia hidup dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengar Tuhan dan diingatkan bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalani dan memelihara dan menunjukkan secara nyata iman pengharapan kami. Bapa, mampukan kami dan kami bersyukur untuk setiap proses yang sedang kami alami. Karena kami tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, terus pelihara hidup mereka, bangkitkan dan kuatkan iman mereka. Biar Engkau nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Dan atasnya mereka boleh mempermuliakan dan menyaksikan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.